Di sudut kota yang bising dan tak peduli, seorang anak kecil berjalan tanpa tujuan. Bajunya compang-camping, wajahnya kotor, dan perutnya sudah berbunyi sejak pagi. Namanya Andra, usianya baru 9 tahun. Ia kehilangan ibunya karena penyakit, dan ayahnya kabur entah kemana. Setiap hari, Andra tidur di emperan toko, dan bangun hanya untuk mencari makan. Tapi hari itu berbeda. Ia terlalu lapar, terlalu lemah. Ia berjalan ke belakang sebuah restoran besar. Dan di sana, ia melihat sebungkus makanan sisa yang baru saja dibuang. Makanan itu sudah tercampur kuah, sambal, dan bahkan sisa ludah dari sendok yang tak dicuci. Tapi Andra tak peduli. Dengan tangan gemetar, ia mengambil makanan itu dan memakannya. Di saat itulah, seorang pelayan restoran keluar dan melihatnya. "Hei, dasar anak jalanan. Pergi sana. Jangan bikin jijik tempat ini." Andra dilempar dengan sendok dan disiram air pel. Ia lari, menangis, tapi tidak membenci. Justru dalam hati kecilnya, Andra berkata, "Suatu hari, aku akan duduk di dalam restoran itu, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pemiliknya." Tahun demi tahun berlalu. Andra bekerja apapun yang bisa ia lakukan. Jualan tisu, cuci motor, jadi kuli angkut, hingga jadi tukang sapu di warung makan. Tapi di setiap langkahnya, satu hal yang selalu dia bawa, sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya ia tulis resep makanan, catatan kerja, bahkan nama-nama restoran yang menolaknya. Ia belajar diam-diam. Ia membaca brosur, nonton video masak dari warung internet, dan selalu mengamati dapur tempat ia bekerja. Sampai suatu hari, ia ditawari kerja di dapur kecil milik seorang juru masak tua. "Kalau kamu serius, aku ajari cara masak yang benar," kata si koki. Andra belajar keras. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh. Tahun berganti, usianya 24 tahun. Dengan uang hasil menabung selama lebih dari 1 dekade, dan dibantu koki tua yang percaya padanya, ia membeli sebuah tempat di pinggir kota. Tempat itu kotor, kecil, dan rusak, tapi Andra tidak peduli. Ia bersihkan, ia renovasi, dan ia buka restoran pertamanya. Restoran itu ia beri nama sederhana, Nasi Harapan. Dan hanya dalam 2 tahun restoran itu viral. Rasa makanannya jujur, murah, dan penuh cerita. Media mulai meliput kisahnya. Foto masa kecilnya saat makan di tempat sampah jadi berita utama. Dan pada tahun ke-15 sejak hari ia memakan nasi sisa itu, ia datang ke restoran besar yang dulu pernah mengusirnya. Restoran yang dulu menyiramnya dengan air pel. Dengan tenang, Andra berkata kepada pemiliknya yang sudah tua, "Pak, saya ingin beli tempat ini, bukan untuk balas dendam, tapi supaya tidak ada lagi anak kelaparan yang diusir dari belakang restoran." Dan hari itu, restoran mewah itu resmi berganti nama. Dari tempat yang pernah mempermalukannya, menjadi tempat di mana anak-anak jalanan bisa makan gratis setiap Jumat. Andra tidak pernah sombong. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Dulu saya makan dari sampah, tapi Tuhan tidak buang saya." Di sini kita belajar bahwa, sepahit dan segelap apapun hidup kita, tetap akan ada saatnya kita akan melihat cahaya terang. Selama kita mau bergerak mencari cahaya.